Ustadz Kainama tidak punya rasa malu karena berkata, Petrus anak Simon, makanya disebut Simon Petrus. Petrus. Anak Simon. Petrus. Anak Simon. Maka itu disebut Simon Petrus. Terus terang saya sangat miris melihat tindak tanduk dari saudara kita Ustadz Kainama ini. Setelah beliau beralih keyakinan kepada keyakinannya yang baru, beliau terus saja sibuk membahas ajaran Kristen, membahas Alkitab. Tetapi sebenarnya beliau ini tidak punya rasa malu sama sekali. Beliau ngotot dengan percaya diri yang sangat tinggi, menyampaikan kepada audiens pendengarnya ketika ceramah doktrin ajaran Kristen, isi Alkitab, tetapi semuanya ngawur, tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Alkitab dengan pengertian pemahaman Alkitab secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Dalam konteks kali ini, beliau membuat pernyataan yang mana sama sekali beliau tidak mengerti apa yang sedang dipercakapkan. Yang penting membahas tentang kekristenan. Yang penting bunyi, asal bunyi, asbun. Itulah yang dilakukan oleh Ustadz Kainama. Dalam banyak video yang beredar, beliau sibuk membahas Alkitab, tetapi beliau tidak mengerti sama sekali Alkitab. Sebagai contoh, beliau berbicara tentang Petrus. Beliau berkata, Bapak Ibu Saudara, bahwa Petrus itu adalah anak Simon. Makanya disebut Simon Petrus. Saudara-saudara kami, umat Islam atau Muslim yang mendengarkan ceramahnya atau menyaksikan pengajarannya, manut-manut saja. Ya, kami maklum dan mengerti tentang hal itu. Tidak memiliki sikap kritis apakah yang disampaikan oleh Ustadz Kainama ini benar seperti yang tertera dan tertulis dalam Alkitab dengan pengertian pemahaman Alkitab secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Saya mau ingatkan kepada saudara-saudaraku umat Islam atau Muslim, jangan langsung telan bulat-bulat apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Saya punya usul, nasihat, dan masukan. Lebih baik pelajari Alkitab, baca dengan runut dan teratur, sehingga Bapak Ibu Saudara nanti bisa mengerti, memahami bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama mayoritas tidak sesuai dengan apa yang diyakini dan dipercayai oleh orang-orang Kristen, tentunya bertitik tolak bersumber dari data Alkitab. Ketika Ustadz Kainama berkata, Petrus anak Simon, makanya disebut Simon Petrus, saya mau katakan beliau adalah pribadi yang tidak punya rasa malu sama sekali. Sepertinya urat malu dari Ustadz Kainama ini sudah putus, Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan kepada Ustadz Kainama yang terhormat, termasuk juga model-model yang mirip dengan Ustadz Kainama ini. Petrus itu memiliki 3 nama. Simon, Petrus, Kefas. Kok ada 3? Maksudnya apa ini? Bukan kesimpulannya seperti kesimpulan Ustadz Kainama, Petrus anak Simon, makanya disebut Simon Petrus.
Itu ngawur Bapak Ibu Saudara. 3 nama ini mewakili 3 bahasa. Itulah uniknya dan kayanya Alkitab. Saya ulangi kembali. 3 nama Petrus ini mewakili 3 bahasa. Petrus itu bahasa Yunani. Kefas bahasa Aram. Simon itu nama asli Rasul Petrus dalam bahasa Ibrani, karena Petrus adalah orang Ibrani. Saya ulangi kembali supaya Ustadz Kainama cerdas sedikit. Petrus itu bahasa Yunani, Kefas bahasa Aram, dan Simon sebagai nama asli Rasul Petrus itu dalam bahasa Ibrani. Ustadz Kainama berkata, Petrus anak Simon, makanya disebut Simon Petrus. Ini ngawur sama sekali. Saya buktikan minimal dari 2 ayat di dalam Alkitab. Yohanes 1 ayat 42. Ia membawanya kepada Yesus. Maksudnya Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia, maksudnya Yesus memandang Simon dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Dari ayat ini ada 3 nama yang disebutkan. Simon, Kefas, Petrus. Simon bahasa Ibrani, Kefas bahasa Aram, Petrus bahasa Yunani. Dan yang kedua yang perlu diperhatikan, engkau Simon anak Yohanes. Jadi Simon itu anak Yohanes, bukan Petrus anak Simon. Makanya disebut Simon Petrus. Ini kesimpulan yang super ngawur. Percaya diri membuat pernyataan tetapi kacau balau. Pengertiannya begitu menyesatkan. Saya tegaskan kembali dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Dikatakan begini. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dari ketiga ayat ini, Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Berulang-ulang Yesus menegaskan bahwa Petrus itu anak Yohanes, Petrus anak Yohanes, Petrus anak Yohanes, belum lagi ditambah dengan Yohanes 1 ayat 42. Jadi adalah sebuah konklusi kesimpulan yang ngawur, yang mana Ustadz Kainama ini tidak punya rasa malu, sesuka hatinya, seenak jidat, seenak udelnya membuat pernyataan tentang doktrin ajaran Kristen, tetapi tidak punya tanggung jawab karena asal bunyi. Ingat, Ustadz Kainama yang terhormat, Simon, Petrus, Kefas, itu 3 nama dengan bahasa yang berbeda. Simon bahasa Ibrani,
Petrus bahasa Yunani, Kefas bahasa Aram. Jangan lagi tidak cerdas. Baru yang kedua, Simon Petrus itu bukan anak Simon, makanya disebut Simon Petrus. Bukan, tapi Simon Petrus itu adalah anak dari Yohanes.